Diceritakan ini bagaimana sih sebetulnya secara kronologis begitu ya Chef ya, ini keluarga Anda bisa bergabung ke KSP Indosuria? Oke, kalau secara kronologis berapa lama dan lainnya saya kurang tahu, kurang paham. Ya. Pokoknya yang saya tahu waktu akhir 2019, ya kasusnya sama kurang lebih, Ya. mmm, red flag-nya itu bermunculan, di mana bilia jatuh tempo dan juga penarikan dana tidak bisa Mhm. cair dari situ. Nah, dari situ kan pasti anggota keluarga udah mulai bertanya-tanya gitu kan. Mhm. Ternyata, eee anggota KSP atau dibilang nasabah yang seharusnya bukan Ya. nasabah juga, Mhm. mengalami hal yang sama. Mmm. Dan dari situ di cross check lagi, wah kelihatannya, bakal macet bayar ini dan diselidiki bagaimana, ada jangka waktunya kalau nggak salah sampai dari akhir akhir 2019 kurang lebih sampai Maret 2020. Nah itu barulah timbul ternyata setelah diselidiki, banyak juga korbannya yang tidak bisa cair. Ya kan. Nah, dari situ baru dinaikkan ke para lawyer dan juga para ini gitu, pada diminta apa namanya, ke Bareskem juga gitu, Mhm. dan Baik. terbentuklah kasus ini. Tapi kalau dari keluarga Chef Arnold sendiri ini tahu KSP Indosuria ini sebetulnya dari mana sih Chef? Apakah dari teman ataukah dari kerabat atau seperti apa ini Chef? Oh, kalau misalnya itu saya jujur aja saya nggak tahu, karena kita pun Mhm. juga bertanya-tanya waktu saya diceritain, oh Ya. ada dana yang disimpan di Indosuria. Saya pun juga tanya, "Loh kenapa kok simpen di situ?" Tapi ya ujung-ujungnya kan memang, oh kalau dibilang ya mungkin semuanya terkenanya ya karena cara mereka marketingnya, mereka ngomonginnya, itu kurang lebih seperti term deposito ya, dan Ya. dengan bunga dan lain-lain gitu. Dan ya mungkin gara-gara itu mungkin, bunga dari bank lebih kecil daripada yang ditawarkan, mereka nyimpan di situ, gitu. Apakah itu disarankan? Ya kita sebenarnya ya enggak kan sebenarnya. Baik, nah tadi Chef Arnold juga sempat bilang nih di tahun 2020 sudah mulai banyak yang pakai lawyer begitu ya. Nah, tapi kalau dari yang saya baca nih Chef Arnold bahwa sejak tahun 2020 atau dari 2019 bahkan ya ini red flag-nya sudah mulai terlihat, tapi ternyata banyak nasabah yang quote and quote ini bukan nasabah juga sebetulnya ya, ternyata disomasi atau ada ancaman lah dan lain sebagainya ketika hendak melaporkan. Apakah betul demikian? Apakah keluarga Chef Arnold juga ada ancaman-ancaman seperti itu, Chef? Kalau ancaman secara, langsung sama ini tidak ada, tapi benar ada dari beberapa yang satu ya mungkin kurang lebih, mungkin di kalangan korban ini ada yang Ya. terkenal sekali, ada ibu-ibu yang ya marah. Ya Mhm. siapa yang nggak marah kan, taruh duit sama ini lumayan banyak gitu. Terus, karena marah, terus pihak KSP Indosuria tersinggung, disomasikan gitu, atas pencemaran nama baik dan juga fitnah gitu katanya. Mhm. Dan ternyata ada juga, ternyata dari teman-teman juga ada yang seperti itu. Contohnya Patricia Goh juga, teman saya juga bilang seperti itu gitu kan. Makanya, mmm, pada dibilang hati-hati kalau mau speak up dan juga ke media ya kan, karena nanti kalau salah ngomong atau menghina atau marah, bagaimana itu nanti bisa disomasikan gitu. Tapi banyak ya Chef ya yang dikenakan ancaman tersebut begitu ya ataukah hanya ancaman, "Oke ini kalau mau speak up harus hati-hati atau jangan pakai kata kasar atau jangan pakai kata-kata yang tidak enak didengar," atau memang jangan sampai melapor ya, nanti ada ancaman-ancaman berikutnya atau seperti apa ini Chef? Kalau secara intimidasi dan lain-lain secara ini mungkin ada, tapi saya tidak mengalami ini itu sih. Mhm. Mungkin ada, tapi, mmm, tergantung juga mungkin lihatnya siapa ya kan, Ya. dan juga dananya seberapa besar kan orang kalau misalnya menaruh dana lebih dari 10 M, 20 M, 30 M, Ya. bahkan secara daftar korban yang pernah dibagikan oleh, yang pernah di-share dengan nominal-nominal itu ada yang 300 M, ada yang 200 M per orang. Ya kalau misalnya mereka disomasi, kalau misalnya ini mungkin mereka juga lihat gitu, ya kan. Orang kalau misalnya punya duit 200 M, kan juga bisa aja memproteksi diri mereka. Iya.